Bikin website UMKM pakai AI, tapi mana yang paling gacor? Gue bikin website UMKM pakai AI, tapi gue nggak cuma pakai satu jenis AI doang. Gue pakai 3 jenis AI yang beda cara mikirnya, dan hasilnya beda jauh. Di akhir video ini gue bakal kasih tahu cara paling efektif bikin website pakai AI yang bahkan bisa connect langsung ke WhatsApp buat jualan. Di video ini gue bakal bikin website sederhana buat UMKM. Contohnya bisnis kopi. Goalnya simple. Ada landing page, ada info produk, dan yang paling penting, tombol langsung ke WhatsApp buat closing. Tapi di sini gue bakal pakai 3 jenis AI berbeda. Yang pertama, AI LLM atau Large Language Model, kayak ChatGPT, Gemini, atau Queen AI. Di sini gue makanya ChatGPT. Yang kedua, AI Agent. Nah, ini nih, yang spesialis coding. Di sini gue makanya Lovable. Dan yang ketiga, AI Coding Assistant. Ya, ini jelas buat membantu coding. Dan semuanya gue kasih prompt yang sama biar adil. Ini prompt yang gue pakai. Simple tapi cukup buat ngetes kemampuan AI. Sekarang kita mulai dari yang paling basic dulu. Pertama gue pakai AI LLM. Ini tipe AI yang paling umum. Bisa jawab apa aja tapi bukan spesialis coding. Dan hasilnya sebenarnya cukup oke. Dia bisa bikin setelah HTML, CSS, sama sedikit JavaScript. Tapi ada beberapa masalah. Desainnya masih standar, bahkan bisa dibilang jelek, tapi responsifnya bagus. Cuman tombol WhatsApp-nya masih belum bagus banget. I mean kalau misalnya di tengah gini kan agak ribet ya, orang harus nge-scroll ya. Script-nya berfungsi ya. Oke. Sekarang kita coba. Ini kalau kita copy Arabica nih, kita pesan via WhatsApp. Oke, ada tulisannya di sini ya. Oke, kita coba continue to WhatsApp web ya. Ini kira-kira beneran terhubung kan nih ke WA-nya nih kan nih. Oke, terhubung. Oke, sorry ini ya temanku. Oke, bagus. Ya sebenarnya secara flow-nya sih ini udah berhasil ya. Jadi kita bisa mesen dari sini, terus kita tinggal pesan via WhatsApp doang gitu. Cuman di sini jujur tampilan websitenya ini deh kurang banget ya menurut gue ya. Sekarang kita coba AI Agent. Ya, ini AI yang spesialis coding. Dan hasilnya, dia bisa bikin struktur lebih rapi, bahkan mikirin UX-nya juga. Oke, keren. Kopi Nusantara. Rasakan kenikmatan kopi asli Indonesia. Asik. Di sini tuh ada ininya ya. Tuh pop up buat pesen via WA-nya ya. Bahkan di sini gambarnya tuh. Oke. Mantap ya. Ini aku nggak tahu ini nomor dari mana dah sumpah. Oke, kita sekarang coba fitur ini ya, fitur mesennya ya. Kita coba tambahin kopi susu sama cappuccino. Ini ada 3 nih kita mesennya nih tuh. Tuh bahkan sini kita bisa beli banyak ini ya. Kita check out via WhatsApp coba. Di sini ada tulisannya. Oke. Kita continue to WhatsApp web coba. Oke. Tuh bahkan sih totalnya juga kehitung juga ya. Oke. Mantap. Oke. Keren. Sekarang yang paling menarik yaitu AI Coding Assistant. Dan jujur ini yang paling clean buat desain. Fucking god. Oh my god. Efek covernya tuh ada, strukturnya rapi, gampang diedit. Ini desainnya bagus banget sumpah. Ada hot cafe, ada namanya, ada deskripsinya, ada harga. Oke, ada testimoninya juga keren. Ini aku nggak tahu ini nomor siapa ya. Tapi jujur kok di sini fiturnya nggak berfungsi ya. Kita coba tambah. Oke, kok nggak mau nambah sih? Bahkan ini nggak berfungsi loh. Kok nggak berfungsi? Ini udah bagus loh desainnya loh. Ini UI UX-nya bagus banget loh. Cuma nggak berfungsi ini. Sayang ya, padahal nih udah bagus desainnya gitu loh. Sayang banget loh. Nggak berfungsi loh ini. Kenapa ya? Nah, sekarang kita gabungin semuanya. Ini cara yang jarang orang pakai. Yang pertama, pakai LLM buat brainstorming dan ide awal. Ya, pakai ChatGPT buat ajak ngobrol gitu. Kira-kira kalian perlu websitenya kayak gimana? Ada tombol apa? Perlu ada apa aja gitu? Ada fitur apa? Terus bahkan mau kayak gimana desainnya gitu. Bahkan suruh si AI LLM ini buat bikinin prompt buat nanti dikasih ke AI agent. Dan ya, setelah dapat prompt dari si AI LLM-nya nih, pakai promptnya buat dikasih ke AI agent. Dan setelah selesai dibikin website yang sama AI agent, kalian bisa download filenya atau bahkan copy paste aja kodenya. Kalian bisa buka filenya lewat AI Coding Assistant. Di sini gue makanya Gravity.
Bisa juga sih pakai Visual Studio Code yang ada AI Copilot-nya. Cuman di sini gue lebih ke Gravity aja. Soalnya ada model-model AI-nya. Dan pakai coding assistant ini buat rapihin dan fix bug. Dan di sini letak enaknya. Kalian bisa nanya langsung, bahkan diperbaikin langsung sama si AI-nya. Bahkan di sini lebih ngerti lagi AI-nya, lebih paham kodenya. Dan setelah kalian ngejalanin semua step-stepnya, ini jauh lebih bagus dibanding pakai satu AI doang. Dan ini hasil websitenya. Lihat nih, bagus banget nih. Bahkan di sini dark mode-nya bisa ya. Dan di sini lihat, di sini ada beberapa menu-menu, dan di sini yang aku bilang tadi, di sini ada kayak semacam floating widget gitu ya. Jadi kalian bisa langsung mesen lewat sini. Dan lihat efek-efek hovernya, beuh. Dan yang paling bagusnya di sini ada QRIS. Dan makanya tadi aku bilang kan, penggunaan AI LLM ini pakainya buat brainstorming. Kira-kira kalian di websitenya perlu apa aja. Dan dengan adanya QRIS ini lebih memudahkan pembayaran. Dan di sini ada total yang harus dibayar. Kita coba, misalkan di sini gue mau beli kopi susu gula aren, matcha latte, dan ya kayaknya dua itu yang gue suka ya. Jadi kalian juga bisa ngeliat hasil keranjangannya di sini. Ini. Terus bisa nambah ya. Dan bahkan sih udah ada total harganya 159.000. Dan kalau misalnya dilihat bawah, ikutan juga harganya sama 159.000. Dan ya dari pesanan ini kita bisa langsung bayar. Tinggal check out via WhatsApp, ini udah, dan kita tinggal enter. Lihat, pesanan baru kopi Nusantara. Di sini ada kopi susu gula aren 3 dan matcha latte-nya 3. Dan ini dia total yang harus dibayar. Ya kalian kok di sini kalau misalnya mau ganti QRIS ya ganti aja. Ini contoh doang ya. Kalian scan, dan setelah selesai di scan, kalian langsung dikirim bukti ke WhatsApp. Dan tinggal continue to WhatsApp lagi. Dan kalian tinggal tambahin fotonya ya. Foto dari pembayaran ya. Misalkan lovable. So, kalau misalnya kalian pakai 3 AI tadi, AI LLM buat brainstorming, buat nyari ide, buat ngasih tahu apa yang kalian butuhin, dan jadikan prompt, dan hasil prompt dikasih ke AI agent. Ya, yang aku bilang tadi, AI agent itu bebas, mau dari website kayak Lovable, David, atau yang lain-lain. Bisa juga AI agent itu langsung dari aplikasi. Maksudnya itu kayak Visual Studio Code yang ada AI Copilot, atau Anti-Gravity yang ada model AI lain-lainnya. Dan AI Coding Assistant, kalau misalnya kalian ngerti kodenya, ini nilai plus banget. Kalian bisa lebih customin lagi, lebih bisa nge-maintain, bisa merhatiin kodenya apakah udah bener apa enggak. Ya kita bisa tanya juga sih ke AI agent yang minta diperbaiki, ditambahin sesuatu juga. Dan itu juga fungsi AI Coding Assistant buat bantu nambah-nambahin fitur. Ya ini juga sih dari AI agentnya juga sih. Dan ya sampai segini dulu aja videonya. Makasih udah nonton. Dadah.